Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat ya selalu. Yang baru menderita sakit mudah-mudahan sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Kemesraan Prabowo dan Titik Soeharto di media sosial belakang ini dinilai sebagai bagian dari ritual politik 5 tahunan ya, yang bikin banyak pihak tersenyum ya, dan mendekati Pilpres tahun 2024. Ritual itu sudah mulai terlihat semacam kayak musim kawin 5 tahunan sekali ya. Sudah berembus dengan diangkatnya Titik menjadi wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ya begitulah hubungan Prabowo dan Titik. Kalau diceritakan mungkin seperti abang jadi presiden, adik rujuk. Kalau abang gagal jadi presiden ya nggak jadi, ya, seperti kayak gitu. Ya begitulah kisah legenda tak berkesudahan Titik ini, ibarat Hayati yang hanya cinta ketika Zainuddin jadi presiden. Hayati memang tega sama Zainuddin, harus menahan rindu setiap 5 tahunan dalam beberapa periode. Nah, apa yang terjadi pada Prabowo dan Titik ini sudah menjadi komoditas politik. Isu ini dihembuskan salah satunya untuk menutupi hal yang disebut sebagai kekurangan Prabowo. Apa yang dilakukan oleh Titik kepada Prabowo itu sebagai bukti bahwa ia tidak menghargai Prabowo dan tidak setia pada Prabowo. Beda dengan Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar, yang setia menemani sang suami mulai dari bawah naik menjadi DPR lalu gubernur dan kini jadi calon presiden. Bahkan mulai dari Ganjar mengisi formulir untuk menjalin pemeriksaan kesehatan hingga membantu Ganjar mengikatkan pakaian yang diperuntukkan dalam menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Sampai dengan debat Capres kemarin, Atikoh dengan setia menemani Ganjar. Bahkan Atikoh menemani sang suami dalam segala aktivitasnya. Nah, sebagai perempuan, Siti Atikoh ini juga turut memberikan semangat sekaligus spirit perjuangan kepada sesamanya ya. Kehadiran perempuan adalah kunci guna membangun bangsa yang tangguh. Beda sama sebelah munculnya 5 tahunan sekali buat rujuk demi kekuasaan. Kehadiran perempuan ini adalah kunci guna membangun bangsa yang tangguh ya. Seperti apa kalau punya istri kayak begini, apa yang diharapkan ya. Jadi keluarga itu perlu digarisbawahi ya, bahwa perempuan itu dalam keluarga sangatlah penting sekali. Bayangkan saja jika keluarga yang dimilikinya tangguh serta berakhlak mulia, maka akan berdampak pada negara yang maju. Kesadaran seorang wanita yang merangkap jabatan sebagai ibu, maka mereka akan mengusahakan yang terbaik bagi kelangsungan hidup buah hatinya. Ingat, ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Ibu adalah sosok yang pertama kali menemani hidup seorang anak. Ibu pula lah yang memberikan pengajaran dan membangun fondasi diri pada anak-anak kita. Oleh sebab itu, jasa ibu sangatlah besar terhadap kehidupan anak. Tidak ada yang bisa membalas kebaikannya meskipun menggunakan uang sekalipun. Saya rasa melalui suaminya Atikoh, yaitu Ganjar Pranowo yang saat ini didapuk sebagai Capres tahun 2024, akan mampu dan bisa mewujudkan cita-cita kaum perempuan. Di balik kesusahan suami ada seorang istri yang setia bersama dari nol ya. Bukan setiap 5 tahunan rujuk ya. Mau suka dan duka, susah atau senang, Siti Atikoh setia
dan akan tetap setia bersama Ganjar. Ya, karena Ganjar seorang politisi ulung. Ya. Selain itu, ikatan cinta kasih yang penuh ketulusan antar keduanya, yang sulit untuk dipisahkan kecuali maut yang akan memisahkan keduanya. Siti Atikoh seorang ibu sekaligus istri hebat yang menjadi sandaran Ganjar dan putra semata wayangnya, Alam Ganjar. Nah, perjalanan hidup mereka sama sekali tidak menyurutkan kasih sayang di antara kedua, saling membantu, saling melengkapi. Sebaliknya, kekuatan cinta yang mereka miliki menguat karena ada peran perempuan yang turut hadir di dalam menjaga kestabilan kekuatan harmonis. Wah, jadi nggak bisa ditunggu lama-lama lagi ya. Nggak sabar banget Bu Siti Atikoh bisa jadi ibu negara. Bukan seperti capres sebelah yang hanya terlihat harmonis ketika musim 5 tahunan. Ya. Kalau model seperti itu, apa yang diharapkan dari seorang istri? Ya. 5 tahun mendekat, berbaik. Kalau kau jadi presiden ya jadi lanjut, kalau enggak jadi. Nah, ini kan sebetulnya kelemahan di Prabowo. Ya. Dan yang kedua, dengan dipasangnya Titik sebagai wakil pembina di Gerindra, sudah terang-terangan bahwa produk, ya, saya ulangi, produk Orde Baru itu sudah dimulai dari situ. Ini juga konsumsi publik, sehingga bisa menggerus elektabilitasnya Prabowo. Sementara rakyat Indonesia sudah tahu, Orba jangan sampai tumbuh lagi. Malah Prabowo menanam atau memasangkan Titik sebagai wakil pembina. Artinya apa? Bibitnya sudah ditanamkan di sana. Mau tidak mau, masyarakat melihat. Jadi kita semua paham ya, bahwa bibit Orde Baru sudah mulai ditanam di kubu sebelah. Kita semua harus melihat bagaimana dampaknya kalau sampai itu terjadi menang. Ya. Kita sudah melihat pedihnya saat kita menghadapi Orde Baru dulu. Ngomongan aja sampai salah, masuk penjara. Nah, itu gambaran yang perlu saya sampaikan, dan ini fakta, bukan ngerumpi, bukan gibah, tapi kenyataan memang di situ. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.